Pernah nggak sih kalian ngelihat saham yang kelihatannya lagi bangkit gila-gilaan di atas kertas, tapi ternyata menyimpan bom waktu buat investor retail? Nah, di bedah kasus kali ini, kita bakal pakai saham padi sebagai studi kasus utama kita buat ngebongkar bahaya-bahaya tersembunyi yang sering banget ngintai kita di Bursa Efek Indonesia. Kita bakal ngebahas 5 poin penting hari ini. Pertama, ilusi padi. Kedua, jebakan menguntungkan. Ketiga, kursi musik korporat. Keempat, pintu jebakan FCA. Dan yang terakhir, sinyal bahaya buat retail. Yuk, langsung aja kita mulai selami gunung es ini. Bagian pertama, ilusi padi. Pertanyaannya, ini beneran titik balik perusahaan atau malah cuma jebakan? Coba kita rewind sebentar ke tahun 2019. Waktu itu ada krisis likuiditasi reksadana gede-gedean senilai 6,6 triliun rupiah yang bawa-bawa nama afiliasi mereka. Terus fast forward ke tahun 2025, tiba-tiba mereka ngumumin rencana rights issue. Dan sekarang di tahun 2026, mereka lagi ngebut beresin pembaruan KBLI biar aksi korporasi ini dapat lampu hijau. Kalau dilihat sekilas dari permukaan, kayaknya perusahaan ini lagi benar-benar menata ulang masa depannya kan? Masuk ke bagian kedua, jebakan menguntungkan? Disinilah insting analis kita harus jalan. Jangan cuma kemakan rilis press. Coba diperhatiin angka-angka ini. Di atas kertas, lonjakannya kelihatan luar biasa. Laba bersih kuartal 1 2026 tiba-tiba lompat ke 7,2 miliar rupiah. Padahal setahun penuh di 2025 aja cuma 1,8 miliar. Terus, liabilitas atau utang mereka dipangkas habis-habisan dari 98,7 miliar jadi tinggal 47,9 miliar. Wow, deleveraging yang sangat agresif. Sekilas, perusahaannya kelihatan sehat banget ya kan? Tapi, tunggu dulu. Pertanyaan super krusialnya gini. Apa iya momentum sebagus ini bisa dipertahanin kalau kapten yang nyetir kapalnya tiba-tiba lompat keluar? Perusahaan tanpa pemegang saham pengendali yang jelas itu ibarat kapal hantu. Nggak peduli sebagus apapun laporan laba kuartalannya. Apalagi kalau kita ngomongin valuasi. Bayangin aja, rasio price to earnings atau PR-nya nyentuh angka 767,3 kali. Nggak masuk akal kan? Angka se-ekstrem ini ngebuktiin kalau pasar lagi spekulasi tingkat dewa. Harga sahamnya murni digerakin sama rumor atau sentimen sesaat, bukan karena fundamental yang udah bener-bener terbukti. Bagian ketiga, kursi musik korporat dan jaringan Hapsoro. Kita bakal lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, ini dia realita yang lumayan bikin merinding. Pemegang saham utama sebelumnya, Happy Hapsoro, ternyata udah exit alias cabut sepenuhnya. Terus siapa dong yang megang perusahaannya sekarang? Yap, tebakan kalian benar. Investor retail di publik kini memegang beban sampai 98,05%. Hampir seluruh perusahaannya sekarang dilepas ke masyarakat tanpa ada jangkar pengendali sama sekali. Polanya ini rapi banget loh kalau kita teliti. Di berbagai perusahaan afiliasi kayak Mina, Bufa, dan Padi, para big boss ini terus aja mindah-mindahin porsi kepemilikan mereka lewat rights issue. Ini tuh persis banget kayak main kursi musik. Selama musiknya masih muter, semua kelihatan sibuk, harga saham naik turun. Tapi pas musiknya berhenti, boom, retail yang ditinggal tanpa kursi. Lewat pernyataan resmi yang kaku banget di bulan Maret 2026 ini, secara formal mereka nandain dimulainya divestasi total sebesar 5,75% oleh entitas Hapsoro. Penjualan ratusan juta lembar saham ini jelas ninggalin kekosongan kekuasaan yang super gede tepat di saat perusahaan lagi sibuk-sibuknya ngerencanain rights issue. Lanjut ke bagian keempat, pintu jebakan FCA. Ini tentang kejamnya mekanisme pasar dan awan gelap kasus hukum yang lagi mengintai. Kalian masih ingat kan angka public float 98% tadi? Gini, saham yang mayoritas dipegang publik tanpa ada institusi gede yang jagain, itu rentan banget sama panik jual yang liar. Cuma butuh sedikit percikan kepanikan dari retail buat bikin harga sahamnya terjun bebas. Dan tebak apa yang terjadi? Tanggal 5 Februari, tepat di hari padi berhasil keluar dari jeratan FCA atau full call auction, harganya malah langsung nyungsep. Kena auto reject bawah atau ARB, minus 14,53% dalam sehari. Investor retail yang tadinya ngira badai FCA udah lewat, malah masuk ke dalam pintu jebakan. Kejatuhan tragis itu bukan tanpa alasan. Barengan sama kejadian itu, Bareskrim netapin 3 orang termasuk pendiri dan afiliasi Padi sebagai tersangka dalam investigasi manipulasi saham alias goreng saham gede-gedean. Ada 467 miliar rupiah aset reksadana yang diblokir. Berita hukum yang gelap ini nih yang sebenarnya jadi pemicu kepanikan aslinya. Bagian terakhir nih,
sinyal bahaya untuk retail. Gimana caranya kita bisa belajar dari sini? Kita harus melatih diri buat melihat lebih dari sekedar rilis laba kuartalan yang wah. Pertama, cek dulu ada nggak pemegang saham utama yang tiba-tiba kabur. Kedua, cari tahu soal masalah hukum di perusahaan afiliasinya. Ketiga, awasi kalau ada rights issue yang kerjanya cuma muter-muter kepemilikan doang. Dan yang terakhir, jangan gampang ketipu. Cuma karena suatu saham baru aja keluar dari papan pemantauan khusus, bukan berarti saham itu otomatis aman 100%. Jadi, golden rule alias intisari dari bedah kasus kita kali ini adalah kalau pergerakan harga saham murni didorong sama rumor rights issue atau sekedar tebak-tebakan siapa yang keluar masuk perusahaan dan bukan karena fundamental, well, jujur aja kalian itu lagi berjudi bukan berinvestasi. Jangan pernah hold saham kayak gini kelamaan saat musiknya masih main. Buat penutup, coba direnungin pertanyaan ini. Besok-besok kalau kalian lihat di screener ada saham yang pergerakannya liar banget, baru lepas dari FCA, dan lagi hype banget diomongin orang-orang, tanyain ini ke diri kalian sendiri. Kalian tuh benar-benar tahu dan paham bisnis perusahaannya, atau cuma sekedar beli kode saham dan berharap ada orang lain yang mau beli di harga yang lebih tinggi? Pahami fundamentalnya, jangan cuma ikut-ikutan trennya. Sampai jumpa di bedah kasus berikutnya.